Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di Spider KW Channel TV. Selalu hadir dengan opini dan edukasi tanpa ilmu, sundul langit yang penting berisi. Setelah 10 hari kedatangan Rizik Syihab di Indonesia, banyak rentetan peristiwa yang seolah sudah dipersiapkan untuk membuat goncangan sosial dan politik agar masyarakat Indonesia fokus melihat dirinya seperti imam besar yang dielu-elukan jutaan pengikutnya. Peristiwa 212 yang membesarkan nama Rizik Syihab namun kesandung dengan perkara yang menodai akhlak sebagai imam besar atau Habib cucu Nabi, bisa juga menodai agama atas label yang disandangnya. Terpaksa harus pergi ke Arab dan hampir 3,5 tahun beliau di sana agar terhindar dari proses hukum di Indonesia. Selama di Arab Saudi, Rizik Syihab tetap melancarkan serangan-serangan keras kepada pemerintah, dan kita sebagai masyarakat awam bingung mengapa demikian. Karena berbeda dengan situasi di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Mayoritas partai bergabung di pemerintahan Jokowi. Lawan politik, dalam hal ini Prabowo, masuk dalam kabinet pemerintahan. Dan partai oposisi tidak ada yang bersuara keras. Lalu mengapa dia teriak keras sendirian bahwa presiden goblok, ilegal, rezim iblis, dan komunis? Turunkanlah Jokowi, dan banyak lagi, seolah dia sangat berpengaruh di negeri ini, dan dengan klaim sepihak seolah dirinya tidak bisa pulang karena dicekal oleh pemerintah Indonesia. Seorang Jokowi yang sudah berpengalaman dalam menangani masalah berat di Indonesia yang berhubungan dengan politik tidak terpancing dengan strategi Rizik, bahkan kepulangannya pun dipersilahkan saja sebagai warga Indonesia pada umumnya. Jokowi justru memberikan contoh yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia bahwa bagi seorang pemimpin, walau dihina, difitnah, dan direndahkan tetap diam dan tahu kapan harus bertindak tegas. Jokowi justru menunjukkan kelasnya walau bukan cucu Nabi Muhammad seperti klaim Rizik. Beliau tidak pernah membalas dan menyerang secara pribadi atas ucapan-ucapan kotor sang imam besar dan gerombolannya. Lalu sebenarnya siapakah yang pantas benar-benar mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW? Begitu pulang ke Indonesia, justru Rizik Syihab semakin lantang dan seolah lebih percaya diri dengan skenario penjemputan yang telah sukses disambut oleh ribuan pendukungnya, bahkan terkesan meremehkan pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang masih serius dalam mengatasi bahaya COVID-19. Berkumpulnya massa penjemput menguasai bandara dan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan telah mengganggu aktivitas publik dan potensi penyebaran COVID. Penggalangan umat besar-besaran yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia sepertinya ingin menunjukkan bahwa mereka yang pantas berkuasa dan menentukan di negeri ini. Namun Jokowi bukan seperti yang mereka asumsikan. Dia bukan politikus karbitan. Beliau sabar dan mengamati lawan politik hingga percaya diri dan menunggu lawan politik sampai nafsu menguasai dirinya, dan saat berbuat kesalahan fatal, dia gebuk sampai tuntas. Begitulah Jokowi. Sudah banyak contoh bagi mereka yang berusaha mengangkanginya secara politik. Akhirnya tunduk pada hukum yang berlaku di negara Indonesia tercinta ini.
Semoga kasus Rizik Syihab adalah momen terakhir yang membuat Jakarta selalu gaduh dan tidak ada lagi keributan yang membuat Indonesia terkoyak, dan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dapat menyelesaikan tugasnya dengan meninggalkan legasi keberhasilan dalam berbagai bidang yang bermanfaat untuk negara. Sekian opini dari saya, semoga jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin menanggapi, silahkan isi komentar dengan bijak. Jangan lupa share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.